yang sudah bergabung. Itu panggilan Ustaz. Baru ya 1 menit lagi bisa dimulai Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Amir silahkan untuk dimulai, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia, kita mengadakan technical meeting untuk kegiatan lomba Darul Madinah Festival yang insya Allah akan dilaksanakan Senin 16 September 2024. Untuk barokahnya technical meeting ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya terkait dengan Darul Madinah Festival ini. Yang pertama terkait dengan waktu dan tempat. Bahwa sebagaimana kami sampaikan tadi, Darul Madinah Festival ini akan kami laksanakan sesuai dengan TOR atau Term of Reference-nya, ya. Jadi lomba ini tidak ada penundaan waktu atau pengunduran waktu, tetap akan kami laksanakan Senin 16 September 2024. Nah, jadi dari sisi waktu tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua terkait dengan tempatnya juga tetap, yakni di Jalan Mulia Bakti nomor 23, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yakni di Pesantren Darul Madinah Madiun. Jadi
dari sisi ini tidak ada perubahan, sehingga kita semuanya, insya Allah nanti kami akan share bagi yang Bapak Ibu yang belum tahu lokasi pesantren Darul Madinah. Namun secara umum, insya Allah Bapak Ibu yang sudah pernah ke sini atau mungkin ada di sekitar Kota Madiun, insya Allah tahu dan mengenali pesantren, alamat pesantren Darul Madinah. Kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah kami cantumkan di TOR, bahwa kita sudah memasuki tahapan yang keempat, yakni technical meeting. Kemudian pelaksanaannya besok. Maka perlu kami sampaikan kepada kita semuanya bahwa peserta lomba wajib hadir di DM Festival besok itu pada jam 7.30. Ya. Pada jam 7.30 sudah hadir di lokasi atau di pesantren Darul Madinah Madiun. Adapun peserta yang sudah mendaftar hingga hari ini, peserta yang sudah mendaftar hingga hari ini, sebentar ya, ini kami saya kasih. Total peserta yang sudah mendaftar hingga tadi siang jam 12, yakni 173. Dengan rincian untuk lomba tahfidzul Quran, jenjang SD dan MI sebanyak 63 peserta. Untuk lomba tartilul Quran itu sebanyak 24 peserta. Kemudian untuk udah ada suaranya katanya, Mas. Saya tidak ada suaranya. Ada. Insya Allah ada suaranya. Coba ditanya, Mas, ada suaranya enggak gitu? Suaranya masuk, Ustadz. Oh, masuk. Ini ada yang tanya, katanya suara saya enggak masuk. Oh, itu apa namanya? Memang belum bersuara, Ibu, Bapak Ibu yang sudah bergabung memang belum diperbolehkan bersuara. Nanti kalau kami sudah selesai, panjenengan silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada kami bisa oleh admin akan diperbolehkan untuk mengetuk mikrofon yang ada di layar panjenengan semuanya yang berwarna merah. Oke, mikrofon apa ini? Mikrofon Telegram ya. Baik, kembali ke peserta tadi. Jadi peserta untuk jenjang SD dan MI kalau total secara keseluruhan 173. Kemudian untuk jenjang SD tahfidzul Quran itu diikuti oleh sekitar 64 peserta. Kemudian tartilnya 24 peserta, pildacilnya 23 peserta. Kemudian untuk jenjang MTS atau SMP dan MTS, tahfidnya itu sebanyak 32 peserta, tartilnya sebanyak 19 peserta, pidatonya sebanyak 12 peserta. Jadi total 173 peserta terkait dengan peserta yang akan mengikuti lomba besok. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah secara umum bahkan di TOR yang sudah kami susun, hal-hal yang berkaitan dengan teknis lomba ini sudah cukup jelas, yang dimulai dari halaman, ada halamannya ini ternyata. Pada lampiran 3, yakni petunjuk teknis pelaksanaan lomba. Pertama dimulai dari pendaftaran peserta adalah putra-putri aktif di sekolah dan madrasah asal. Kemudian yang kedua, panjenengan semuanya silakan follow dan share akun Instagram Darul Madinah dan tagar
tagarnya adalah tagar DMFest 2024, kemudian hashtagnya Darul Madinah Madiun. Silakan nanti panjenengan baca di bagian lampiran 3, yakni petunjuk teknis. Kemudian peserta mengisi form pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia, baik form online ataupun offline. Kemudian peserta melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening dan atau membayar di tempat pelaksanaan lomba. Nomor rekeningnya sudah tercantum juga di situ. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan teknis lomba tahfidzul Quran. Teknis lomba tahfidzul Quran. Ketentuannya adalah peserta, siswa dan siswi kelas 4, 5, 6 SDMI atau siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP MTS. Peserta berpakaian rapih dan berhijab, khusus putri berhijab. Kemudian peserta berpakaian rapih dan mengenakan peci untuk putra. Kemudian seluruh peserta wajib menggunakan sepatu. Ini untuk lomba tahfidzul Qur'annya. Kemudian pelaksanaan lombanya untuk tahfidz ini, peserta maju ke podium atau tempat lomba sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada saat pendaftaran. Jadi nomor urut pendaftaran ini diberikan pada saat peserta datang ke pondok, ya, datang ke pondok. Kemudian nomor 2, peserta yang dipanggil sampai 3 kali namun tidak hadir maka dinyatakan gugur. Kemudian yang ketiga, mengambil makro surat yang disediakan oleh panitia pada saat akan maju lomba. Dan memulai dengan ta'awudz dan basmalah dan ditutup dengan tasdik dan salam. Shadaqallahul azim. Tasdik, shadaqallahul azim. Dengan kriteria penilaian, penguasaan hafalan. Penguasaan hafalan itu 30, tajwid dan makharijul huruf itu 30, kelancaran 30. Kemudian adab itu 10. Jadi total skornya 100. Berikutnya teknis lomba tartilul Quran. Ketentuannya sama dengan di atas, yakni peserta adalah siswa dan siswi kelas 4, 5, dan 6 untuk jenjang SD. Kemudian siswa dan siswi kelas 7, 8, dan 9 untuk MTS dan SMP. Kemudian kalau putri berpakaian rapih dan berhijab, kalau putra berpakaian rapi dan menggunakan peci. Dan seluruh peserta wajib menggunakan atau mengenakan sepatu. Warna sepatu bebas, model sepatu bebas. Jadi tidak ada ketentuan secara umum yang dipakai anak-anak ketika sekolah, ya, ketika sekolah seperti itu. Kemudian pelaksanaan lomba, peserta maju ke tempat lomba sesuai dengan nomor peserta yang ditentukan oleh panitia. Kemudian peserta yang dipanggil sampai 3 kali namun tidak hadir maka dinyatakan gugur. C. Memulai dengan ta'awudz, basmalah, membaca makro yang telah ditentukan oleh tor dan ditutup dengan tasdik dan salam. Ini untuk lomba tartilul Quran. Kriteria penilaiannya fasohah 30. Kemudian tajwid 30, adab 10, irama 30. Jadi total skornya 100. Kemudian teknis lomba pidato dan pildacil. Sama dengan yang di kedua lomba di atas tadi, yakni 4, 5, dan 6 untuk SDMI dan 7, 8, 9 untuk SMP dan MTS. Berpakaian rapi dan berhijab untuk putri dan berpakaian rapi dan menggunakan peci untuk putra dan mengenakan sepatu. Temanya hanya satu, yakni hanya tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi, ya. Jadi ini Darul Madinah Festival ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi juga. Kita mengisinya dengan mengadakan kegiatan Darul Madinah Festival ini. Durasi pidato 5-7 menit. Durasi pidatonya. Jadi pidato dan pildacil ini sama, yakni 7-5 menit, ya. Pelaksanaan lombanya, peserta maju ke tempat lomba sesuai dengan nomor peserta yang ditentukan oleh panitia. Peserta yang dipanggil sampai 3 kali namun tidak hadir maka dinyatakan gugur. Kemudian yang C, menyerahkan print out materi ke juri sebelum tampil. Jadi peserta pidato dan pildacil ini menyerahkan, yang perlu digarisbawahi adalah menyerahkan materinya diserahkan ke juri yang ada di lokasi lomba, ya, pelaksanaan lomba.
kriteria penilaiannya, penguasaan materi 40, performanya 30, retorikanya 20, ketepatan waktu 10. Jadi total skornya ada 100. Ada 100 semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan teknis lomba sudah kami jelaskan, dan di TOR juga sudah kami cantumkan terkait dengan fasilitas dan hadiah. Nah, ini agak terdapat di bagian awal ya. Terdapat di bagian awal fasilitas. Setiap peserta yang mengikuti lomba akan mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat ya, nanti akan dikirimkan oleh panitia ke nomor pendamping masing-masing atau di grup. Kemudian sedangkan bagi pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Jadi yang menang, kalau yang tadi adalah semua peserta itu pasti akan diberikan e-sertifikat. Kemudian untuk yang memenangi lomba juara 1 ini akan mendapatkan e-sertifikat, trofi dan uang pembinaan 1, 2, 3 sama seperti itu. Kemudian ranking 4 sampai 10 ini akan mendapatkan sertifikat rankingnya ya. Kemudian ini juga masih, mohon maaf ini agak lompat-lompat ya, agak lompat-lompat. Jenis lomba tadi belum kami jelaskan. Tahfidz Juz 30 ini untuk SDMI. Surahnya juga sudah ditentukan di sini, yakni ada Al-Buruj, Al-Alaq dan Al-A'la. Surah Al-Buruj, Al-Alaq dan Al-A'la. Kemudian tartilul Quran untuk jenjang SDMI ini Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 257. Tildacil 456. SDMI ini temanya tadi sudah kami jelaskan juga Maulid Nabi. Kemudian untuk tahfidz SMP dan MTS kelas 7, 8, 9 ini surah An-Naba, An-Nazi'at dan surah Abasa. Kemudian untuk tartilul Qur'annya adalah Al-Baqarah ayat 249 sampai dengan 253. Untuk pidato sama dengan Pildacil, temanya adalah Maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampun jelas semuanya. Tornya juga sudah dibagikan oleh panitia di baik di grupnya panjenengan, di grup pendamping dan di Telegram, di Japri juga sudah. Monggo kalau ada yang belum mendapatkan tornya, bisa panjenengan semuanya menghubungi Ustadz Rafiq selaku humasnya, dan insya Allah ini juga merupakan momen bagi kita untuk saling menguatkan antar lembaga pendidikan Islam untuk membangun silaturahim dan untuk membangun jiwa kompetitif pada peserta didik kita semuanya. Dan sebagai informasi tambahan, kalau di semester ganjil ini Darul Madinah, pesantren Darul Madinah mengadakan Darul Madinah Festival yang fokus pada tahfidzul Quran, tartilul Quran, pildacil dan pidato. Insya Allah nanti di semester genapnya kami akan mengadakan Darul Madinah Art Competition atau apa istilahnya, yang fokusnya nanti pada seni. Karena bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita itu harus terus diasah. Salah satunya adalah dengan pendampingan, bimbingan, dan tentunya juga salah satunya juga kompetisi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, monggo disampaikan pada kesempatan technical meeting siang ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustadz Amir. Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya
untuk mengaktifkan mic-nya atau memberikan isyarat. Di situ ada tombolnya, silahkan. Nanti kami buka mic-nya. Oke, silahkan aba-baba untuk bertanya. Karena kita sudah buka mic-nya. Ini total 42. 42, Pak. 43. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Tatu, untuk besok itu pendampingnya kan satu. Saya kan mengikuti 6 anak yang saya ikutkan. Itu nanti anaknya langsung ke ruangan-ruangan gitu nggih untuk besok. Oke, baik Ustaz, kami jelaskan. Pertama, panjenengan ke pesantren Darul Madinah itu nanti akan ada semacam absen atau registrasi kehadiran kami untuk memastikan bahwa peserta yang sudah mendaftar kemarin itu hadir. Kemudian yang kedua, di situ nanti kami perlu memastikan bahwa semua peserta lomba itu sudah follow Instagram, dan mungkin juga nanti ada sedikit tambahan terkait dengan media sosial. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya nanti semua peserta, karena kami sampaikan tadi jam 7.30 sudah harus hadir di lokasi, karena memang sesuai dengan yang kami sampaikan di TOR. Yang ketiga ini nanti ada pembukaan. Jadi di sini disampaikan absen peserta dan pendamping, kemudian pengambilan nomor urut lomba, yang dilanjutkan dengan pembukaan. Jadi ada pembukaan yang sudah kami nanti biar di-share oleh panitia terkait dengan seperti apa tempat lombanya atau panggung utamanya. Ya. Jadi setelah pembukaan itu langsung dilanjutkan dengan doa. Setelah doa langsung sambutan panitia, dan setelah sambutan panitia ini langsung pelaksanaan lomba, dan berikutnya pengumuman dan pembagian hadiah, yang ke-8 adalah penutup. Jadi secara garis besar datang mengambil nomor urut lomba, kemudian langsung ke tempat acara utama, yakni di panggung yang sudah kami siapkan di halaman pesantren. Kemudian nanti pelaksanaan lomba-lombanya sudah ada ruangan masing-masing, plus sudah kami siapkan, insya Allah ada bazar sekitar 6 bazar. Jadi ibaratnya bagi para pendamping juga bisa sambil menikmati sajian-sajian yang ada, termasuk pameran-pameran karya santri Darul Madinah, ada buku, ada kaligrafi dan lain sebagainya. Dan bisa juga setelah proses menunggu giliran lomba itu istilahnya bisa juga bersantai di tempat kami ada angkringan, jadi bisa ngopi-ngopi, bisa makan snack dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Sampun jelas nggih? Atau ada yang belum? Monggo ditanyakan lagi. Sudah tadi cuma ketinggalan tadi. Jadi ini baru bisa masuk. Informasinya gitu. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada mau yang bertanya lagi. Untuk Rotib Saifullah, silahkan. Kita sudah buka mic-nya. Assalamualaikum, mau tanya untuk print out pidatonya itu berapa rangkapnya? Sekian. Mohon maaf, apa tadi Ustadz? Itu Ustadz mau tanya untuk print out pidatonya, materinya itu berapa rangkap?
4 rangkap Ustadz, 4 rangkap. Oh, iya Ustaz, terima kasih. Deh, sami-sami. Monggo berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Firda Nuraini. Silahkan, kita sudah buka mic-nya. Monggo Bu Firda, Ustazah Firda. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Tapi untuk pertanyaan yang akan kami sampaikan sudah ditanyakan oleh Rotib Saifullah, jadi insya Allah sudah terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, sami-sami. Monggo berikutnya kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk Ibu Yeti, silahkan. Kita sudah buka mic-nya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disampaikan untuk lomba itu sudah ada ruangannya masing-masing. Nah, apakah ketika anak itu masuk itu pendampingnya juga bisa masuk atau menunggu di luar? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi pendamping sudah sebagaimana kami sampaikan tadi, yang boleh untuk peserta yang boleh memasuki ruangan lomba hanya peserta. Adapun pendamping silahkan menunggu di luar sambil mungkin melihat-lihat dan atau mungkin jajan atau lainnya seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk masuk ruangan lomba seperti itu, Ustazah. Okay? Terima kasih. Sami-sami. Oke, selanjutnya untuk siapa? Ada di situ. Silahkan untuk berbicara. Kita sudah buka mic-nya. Terima kasih. Monggo, Ustazah siapa tadi? Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya kembali, silakan. Kami buka kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ya Ustadz, ini saya bertanya untuk apa itu teknikal lomba tahfidz untuk tingkat MTS. Itu kan suratnya lumayan ayatnya panjang ya. Itu ada durasi waktunya atau dari awal sampai akhir nantinya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Sebentar, Gi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan durasi waktu, memang untuk lomba tahfidz jenjang SMP dan MTS ini ada An-Naba, surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at, dan surah Abasa. Sesuai dengan yang ketentuan di bagian ini, lomba tahfidz di sini memang salah satunya adalah peserta maju ke podium atau tempat lomba sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada saat pendaftaran. Kemudian B, peserta yang dipanggil sampai 3 kali namun tidak hadir maka dinyatakan gugur. C, mengambil makro surat yang disediakan oleh panitia pada saat akan maju lomba. Jadi ini sudah ada makro-makronya yang sudah disediakan oleh panitia sehingga tidak membaca secara keseluruhan dari 3 surah itu. Jadi tidak membaca dari Amma Yatasa'alun sampai dengan akhir dari surah An-Naba. Tapi nanti disediakan oleh jadi sehingga waktunya itu ditentukan oleh jurinya. Seperti itu, Ustazah. Oke, terima kasih.
Nggih, sami-sami. Silakan ada yang mau bertanya kembali, kami berikan kesempatan. Waktu kurang beberapa menit lagi nggih, kita akan tutup technical meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sekali lagi, untuk besok itu diperkirakan sampai sore apa mboten nggih? Baik, bismillah. Kalau dari estimasi waktu yang sudah kami perkirakan itu sampai sekitar jam 2-an, Pak. Sekitar jam 2-an. Karena ini memang peserta cukup banyak, sehingga kalau perkiraan waktunya sampai sekitar 1:30 atau sampai jam 2 seperti itu. Jadi insya Allah tidak sampai sore lah. Oh iya, terima kasih Tat, karena tak sampaikan ke anak-anak nanti. Terima kasih, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan 14.30, maka kita akhiri nggih untuk technical meeting pada hari ini. Dan nanti insya Allah yang baru bergabung dengan kami di TM ini, insya Allah kita bagikan rekaman daripada pembicaraan kita pada siang ini insya Allah. Ya, cukup. Silakan Ustadz Amir untuk ditutup dan mungkin diberikan kata-kata penutupannya. Silakan. Baik Bapak Ibu, para Ustadz Ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terkait dengan teknis lomba yang kami selenggarakan, yakni Darul Madinah Festival ini sudah kami jelaskan dan sudah kami tuangkan di TOR atau Term of Reference DM Darul Madinah Festival tahun 2024. Silakan nanti panjenengan bisa membaca lagi agar lebih mantap dan lebih paham, sehingga apapun yang diperoleh besok itu sudah sesuai dengan mujahadah, sudah sesuai dengan ketentuan tertulis yakni di TOR, dan harapannya adalah lembaga kita semakin maju dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang kami selenggarakan ataupun lembaga lain selenggarakan. Jadi seperti itu, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan di technical meeting siang ini, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah lembaga pendidikan Islam itu harus selalu berinovasi, harus selalu bersinergi. Insya Allah dengan demikian lembaga kita akan terus diminati, terus dilirik dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu adalah harapan kita semuanya. Kami akhiri dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih oleh Ustadz Amir penjelasannya. Alhamdulillah selesai acara technical meeting pada hari ini, dan monggo Bapak Ibu silahkan untuk mempersiapkan pesertanya atau anak didiknya. Besok kita bertemu di Pondok Pesantren Darul Madinah Madiun jam 7:30 pagi. Insya Allah acara kita akan mulai jam 7:30 pagi. Baik, barangkali nanti yang baru bergabung, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah akan di-share kembali terkait dengan rekaman pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.